Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa Najia TV dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang dengannya kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan dan karunia yang begitu luar biasa. Sampai-sampai kita tidak dapat menghitung betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita dan selama kita hidup. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari akhir. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Najia TV dimanapun antum berada, kita semua tahu dan yakin bahwasanya rezeki kita itu Allah yang berikan. Bahkan orang-orang kafir dahulu kala, orang-orang jahiliyah, meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan mereka rezeki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." Setiap sesuatu yang melata di muka bumi ini, Allah lah yang memberikan rezeki. Maka kepada Allah kita memohon dan meminta rezeki kepadanya, tidak kepada selainnya. Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari rezeki, berusaha, tidak bermalas-malasan, tidak santai-santai, ataupun menunggu sesuatu yang datang. Tapi Allah perintahkan kita untuk berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, "Fa'idha qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Allah berfirman, ketika selesai salat, setelah selesai salat, fantashiru fil ard, berterbarlah di muka bumi, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabtaghu min fadlillah, maka carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkurullaha katsir, maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, semoga engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan kita untuk berusaha, berikhtiar, bekerja untuk mendapatkan rezeki, tidak bersantai-santai. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kunci agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya,
Allah abadikan dalam Al-Quran surah Nuh. Surat Nuh. Allah berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nabi Nuh berkata, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dialah yang menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membanyakkan harta dan anak-anakmu dan menjadikan untukmu kebun-kebun dan menjadikan di dalamnya sungai-sungai untukmu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kunci sukses agar Allah mudahkan rezeki kita. Yang pertama adalah istighfar. Kemudian yang kedua adalah bertaubat kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah, bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kemudian di antara kunci dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan. Tidak kita pikirkan sebelumnya, tiba-tiba rezeki itu Allah datangkan begitu. Tapi sebelumnya adalah berusaha. Bertakwa kepada Allah. Bertakwa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Maka tentunya sebaliknya, maksiat adalah sesuatu yang akan menghalangi rezeki seseorang. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bertawakal. Bertawakal adalah salah satu kunci sukses. Kunci dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda sebagai penguat bahwasannya bertawakal adalah salah satu kunci dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, wa may yatawakkal 'ala Allah haqqa tawakkulih. La ruziktum kama turzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya,
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sesungguhnya, dengan sebenar-benar tawakal, la ruziktum, maka sungguh Allah akan berikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Paginya dia berangkat dari sangkarnya, dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan lapar. Wa taruhu bitanan. Kemudian dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perut kenyang, bahkan membawa makanan untuk disuapkan kepada anak-anaknya. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah kasih sayang kepada makhluknya, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang yang jahil terhadap agama Islam. Bahwasanya tawakal itu adalah sesuatu atau dia meninggalkan sebab-sebab, kemudian dia lebih rela ridho terhadap kerendahan. Maka tawakal yang benar adalah tawakal ketaatan kepada Allah dengan menjalankan sebab-sebab. Maka kita harus berusaha. Kalau kita ingin memperoleh sesuatu, kita barengi dengan usaha. Kita barengi dengan sebab-sebabnya. Adapun hasilnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hasil. Serta kita memohon kepada Allah, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita usahakan itu tercapai. Namun kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan apapun hasilnya. Maka itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal bukan arti meninggalkan sebab-sebab. Bertawakal justru menjalankan sebab-sebab. Adapun hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan hasil tersebut. Karena betapa banyak manusia yang dia sudah melakukan sebabnya tapi tidak memperoleh apa-apa, tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Maka kita serahkan kepada Allah. Apa yang kita dapatkan kita terima, kemudian kita bertawakal tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kunci dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berusaha untuk menempuh jalan agar kita dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.